Di sebuah desa kecil yang terlihat tenang, tidak ada yang menyangka kekayaan bisa datang secepat ini. Seorang pria pulang dari kota, membawa mobil mewah, rumah besar, dan rahasia yang tidak pernah dia ceritakan. Tapi sejak kedatangannya, satu persatu, orang terdekatnya mulai menghilang. Bukan karena pergi, bukan karena kabur, tapi karena ditukar. Ini bukan sekadar cerita tentang pesugihan. Ini tentang perjanjian yang meminta lebih dari sekadar nyawa. Dan yang paling mengerikan, korban berikutnya bisa jadi adalah keluargamu sendiri. Malam itu, desa Karangrejo masih sama seperti biasanya. Sunyi, gelap. Hanya suara jangkrik dan angin yang lewat di antara pepohonan bambu. Tidak ada yang berubah, sampai Randy pulang. Sudah hampir 5 tahun Randy merantau ke kota. Dulu dia pergi dalam keadaan miskin. Bahkan untuk makan saja sering harus meminjam. Waktu itu, semua orang tahu kondisi Randy. Termasuk kakaknya sendiri, Bu Sari, yang sering diam-diam memberinya uang. "Buat makan ya, Dek, jangan gengsi," katanya waktu itu. Randy hanya mengangguk sambil menahan malu. Tapi malam ini berbeda. Suara mobil terdengar masuk ke gang sempit desa. Lampunya menyapu rumah-rumah kecil yang gelap. Beberapa warga keluar karena kaget. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Bu Sari. Mobil hitam, mengkilap, mahal. Pintunya terbuka, dan Randy keluar dengan pakaian rapi, jam mahal di tangannya, dan senyum yang terasa asing. "Mas," suara Bu Sari pelang tidak percaya. Randy tersenyum lebar. "Iya Mbak, aku pulang." Tapi bukan itu yang membuat Bu Sari merinding. Melainkan cara Randy menatap rumahnya, seolah-olah dia sedang menilai sesuatu. Keesokan harinya kabar langsung menyebar. Randy sekarang kaya, bukan cuma punya mobil. Dalam waktu seminggu, dia membeli tanah di ujung desa, membangun rumah besar, dan mulai hidup seperti orang yang tidak pernah kekurangan. Warga mulai berbisik, "Kerja apa dia di kota? Cepet banget kayanya. Gak masuk akal." Tapi Bu Sari tidak peduli itu. Sebagai kakak, dia justru senang. "Alhamdulillah, akhirnya kamu berhasil, Dek." Randy hanya mengangguk. "Iya Mbak, rezeki." Jawabannya singkat, terlalu singkat. Yang mulai terasa aneh adalah kebiasaannya. Randy sering keluar malam, jam 11, jam 12, bahkan kadang lewat tengah malam. Kalau ditanya, jawabannya selalu sama. Ada urusan. Tidak pernah dijelaskan lebih lanjut. Suatu malam, keponakan Bu Sari, anaknya sendiri, Dika, melihat sesuatu. Dika masih 10 tahun, anak yang ceria, dekat sekali dengan Randy, karena sejak kecil Randy sering mengajaknya bermain. "Mama," Dika menarik baju ibunya di dapur. "Tadi malam, Om Randy ke belakang rumah." "Terus?" Bu Sari tidak terlalu memperhatikan. "Dia bawa kantong, gede banget." Bu Sari berhenti memotong sayur. "Kantong apa?" Dika menggeleng. "Gak tahu, tapi dia ngomong sendiri." Sekarang Bu Sari mulai merasa tidak enak. "Ngomong apa?" Dika diam sebentar, lalu berkata pelan. "Katanya, sebentar lagi lunas." Sejak malam itu Bu Sari mulai memperhatikan. Dan dia sadar, Dika tidak bohong. Setiap tengah malam, Randy memang keluar dan selalu ke arah belakang rumah, ke arah kebun kosong yang jarang dilewati orang. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian, saat hujan deras turun, listrik padam, desa benar-benar gelap. Bu Sari terbangun karena suara pintu terbuka. Pelan, dia mengintip dari kamar dan melihat Randy berjalan keluar rumah, membawa sesuatu di tangannya, seperti karung. Hatinya langsung tidak tenang. Tanpa sadar, dia mengikuti dari jauh. Hujan masih turun, tanah becek, langkahnya pelan, takut ketahuan. Sampai akhirnya,
dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung dingin. Di belakang rumah, di kebun, Randy berdiri sendirian, menghadap tanah yang sudah digali. Dan di depannya, ada sesuatu yang bergerak di dalam karung itu. Busari langsung menutup mulutnya. Jantungnya berdetak kencang. Dia hampir berteriak. Tapi tiba-tiba, Randy bicara dengan suara pelan tapi jelas. Tenang, tenang. Ini cuma sebentar. Kalau ini selesai, semuanya akan jadi milikku. Busari mundur pelan. Tubuhnya gemetar. Dia tidak berani melihat lebih lama. Paginya, dia mencoba berpikir logis. Enggak mungkin aku salah lihat. Gak mungkin Randy. Tapi siang itu, sesuatu terjadi yang membuat semuanya berubah. Dika hilang. Awalnya dikira hanya main. Tapi sampai sore, sampai malam, Dika tidak pulang. Warga mulai membantu mencari, menyisir sungai, menyisir kebun, menyisir jalan desa. Tidak ada hasil. Busari mulai panik, menangis, berteriak memanggil nama anaknya. Dika! Dan di tengah semua itu, Randy hanya berdiri, diam, menatap keramaian dengan wajah datar. Busari mendekati Randy. Dek, kamu lihat Dika? Randy menatapnya. Lalu dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Busari lihat sebelumnya. Tenang, Bak. Dia pasti kembali. Kalimat itu tidak menenangkan, justru membuat bulu kudut Busari berdiri. Karena saat itu, dia tiba-tiba teringat malam hujan itu. Karung itu, dan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Untuk pertama kalinya, Busari mulai takut pada adiknya sendiri. Dan tanpa dia sadari, sesuatu yang jauh lebih gelap baru saja dimulai. Malam setelah Dika hilang, Desa Karangrejo tidak lagi sama. Tidak ada suara anak-anak bermain. Tidak ada tawa. Yang ada hanya bisikan. Anaknya Busari hilang. Terakhir sama siapa? Katanya sering sama Randy. Nama itu mulai disebut pelan-pelan. Di dalam rumah Busari tidak berhenti menangis. Matanya sembab, suaranya habis. Dika pasti kedinginan di luar. Dia takut gelap. Kalimat itu diulang-ulang, seperti orang yang menolak kenyataan. Randy duduk di ruang tamu. Diam. Tidak menunjukkan panik. Tidak ikut mencari sejak sore. Itu yang mulai membuat orang-orang merasa aneh. Pagi harinya, pencarian dilanjutkan. Lebih banyak warga ikut. Termasuk Pak Lurah dan beberapa pemuda desa. Coba kita cari ke arah kebun belakang lagi, kata salah satu warga. Semua setuju. Kebun itu, tempat yang sama yang dilihat Busari malam itu. Tanahnya masih basah karena hujan semalam. Dan saat mereka mulai menyisir, seseorang berhenti. Ini apa? Di tanah, ada bekas galian. Tidak terlalu dalam, tapi jelas baru. Tanahnya lebih gelap, lebih lembek. Seolah baru ditutup kembali. Busari yang melihat langsung mendekat. Tangannya gemetar. Itu kemarin gak ada. Beberapa warga saling pandang. Gali aja, kata salah satu pemuda. Awalnya pelan, lalu semakin cepat. Tanah dibuka sedikit demi sedikit. Semua orang menahan napas. Sampai tiba-tiba, cangkul itu membentur sesuatu. Semua langsung diam. Kayak kayu, bisik seseorang. Tanah dibersihkan lebih hati-hati. Dan yang terlihat, bukan kayu. Itu kain. Kain lusuh, basah, dan berbau aneh. Busari mundur satu langkah. Hatinya terasa jatuh. Jangan dibuka, suaranya gemetar. Tapi sudah terlambat. Salah satu warga menarik kain itu perlahan. Dan isi di dalamnya membuat semua orang membeku. Bukan tubuh manusia, bukan Dika, tapi boneka. Boneka kecil, kotor, dengan wajah yang sudah rusak.
dan di lehernya terikat benang merah. Semua orang bingung. Apa ini? Siapa yang kubur beginian? Tapi yang membuat suasana berubah adalah satu hal. Di dada boneka itu ada tulisan, digores kasar, seperti pakai benda tajam. Ganti. Bu Sari langsung terduduk. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ketakutan yang mulai masuk ke pikirannya. Ganti? Maksudnya apa? Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba salah satu pemuda berkata pelan, "Ini kayak ritual." Semua langsung saling pandang. Dan hampir bersamaan, mata mereka mengarah ke satu orang. Randy. Dia berdiri tidak jauh dari situ. Sejak tadi hanya melihat. "Ren," panggil Pak Lurah. "Kamu tahu ini apa?" Semua menunggu. Randy melangkah mendekat, melihat boneka itu. Beberapa detik. Lalu, dia tersenyum kecil. "Cuma mainan anak-anak," katanya santai. Jawaban itu terlalu ringan, terlalu cepat, dan justru membuat suasana semakin mencekam. Bu Sari menatapnya. Lama. Dengan mata penuh air. "Dek," suaranya pelan. "Kamu gak nyembunyiin sesuatu kan?" Randy menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Bu Sari merasa tatapan itu bukan milik adiknya lagi. Kosong, dingin, dan seperti menyimpan sesuatu. "Enggak, Mbak," jawab Randy. Singkat, datar. Tapi saat dia berbalik pergi, salah satu warga melihat sesuatu. Di tangan Randy ada luka, panjang, seperti goresan baru. "Tanganmu kenapa?" tanya marga itu. Randy berhenti, melihat tangannya sebentar, lalu menjawab santai, "Kegores kawat." Dan dia langsung pergi. Malamnya, Bu Sari tidak bisa tidur. Pikirannya penuh tentang boneka itu, tentang tulisan ganti, tentang karung malam itu. Sampai akhirnya, dia mendengar suara di belakang rumah. Krek, krek. Seperti tanah digesek. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia bangkit pelan, melangkah ke jendela, mengintip keluar. Dan yang dia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Di kebun, Randy berdiri lagi, di tempat yang sama, menggali. Dan kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya ada sosok lain, tinggi, hitam, tidak jelas wajahnya. Dan perlahan, sosok itu mendekat ke Randy, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Randy berhenti menggali, diam, lalu mengangguk pelan, dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Kalau belum cukup, aku cari lagi." Bu Sari langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Karena sekarang, dia mulai mengerti satu hal. Dika bukan hilang, tapi sudah dijadikan ganti. Dan yang lebih mengerikan, itu mungkin belum selesai. Sejak malam itu, Bu Sari tidak pernah benar-benar tidur lagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu muncul. Randy di kebun, tanah yang digali, dan sosok hitam di belakangnya. Pagi hari, wajah Bu Sari terlihat kosong. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya justru semakin jelas. Ada satu hal yang terus berputar di kepalanya. Kalau belum cukup, aku cari lagi. Itu bukan kalimat orang normal. Itu seperti janji. Atau lebih tepatnya, hutang. Hari itu, Bu Sari memutuskan sesuatu. Dia harus tahu. Apapun resikonya. Saat Randy keluar rumah siang itu,
Busari diam-diam masuk ke kamarnya. Pintu tidak dikunci, seolah Randy tidak peduli. Kamar itu rapi, terlalu rapi, tidak seperti orang yang baru pindah. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian. Sebuah tas hitam di sudut lemari. Busari mendekat, tangannya gemetar. Perlahan, dia membuka resletingnya. Dan seketika, bau anyir langsung menyengat. Busari menutup hidung. Matanya menyipit. Di dalam tas itu, bukan uang, bukan pakaian, tapi benda-benda aneh. Ada kain merah, tali hitam, potongan rambut, dan sebuah buku kecil. Buku itu lusuh, seperti sudah lama dipakai. Busari membukanya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua, penuh tulisan tangan Randy. Tulisan itu berantakan, seperti ditulis saat panik. Kalau mau cepat, harus ada yang dikasih. Bukan orang jauh, harus darah sendiri. Kalau tidak, semua akan diambil balik. Tangan Busari langsung gemetar hebat. Dia membalik halaman berikutnya. Pertama, kasih tanda. Kedua, panggil di tempat sepi. Ketiga, jangan ragu. Air mata mulai jatuh. Nafasnya memburu. Ya Allah. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Ada nama, ditulis satu persatu. Dan salah satu nama itu langsung membuat tubuh Busari lemas. Dika. Di samping nama itu, ada tanda, seperti sudah dicoret. Busari jatuh terduduk. Dunia seperti berhenti, tapi belum selesai. Di halaman paling belakang, ada satu kalimat, ditulis lebih besar, lebih dalam, seolah digores dengan emosi. Setelah ini, giliran yang paling dekat. Busari langsung menutup buku itu. Tangannya dingin, pikirannya kosong. Yang paling dekat. Dia langsung sadar, itu dirinya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Busari menoleh pelan. Dan di sana, Randy berdiri, diam, menatapnya. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Lalu Randy melangkah masuk, perlahan, menutup pintu. Ngapain, Bak, di kamar saya? Suaranya pelan, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Busari mundur, matanya penuh ketakutan. Aku cuma... Belum sempat selesai, Randy melihat tas itu, terbuka. Dan wajahnya langsung berubah. Bukan marah, bukan panik, tapi dingin. Sudah lihat ya, katanya pelan. Busari tidak menjawab. Air matanya terus jatuh. Itu apa, Dek? Suaranya pecah. Randy menarik nafas panjang, lalu duduk di kursi, seolah akhirnya tidak perlu menyembunyikan lagi. Kamu mau tahu semuanya, Mbak? Busari hanya mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, Randy mulai bercerita. Di kota, aku hampir mati. Kerja gak dapat, makan susah. Teman semua hilang. Suaranya datar, tanpa emosi. Sampai aku ketemu orang itu. Siapa? Bisik Busari. Randy senyum tipis. Bukan orang. Ruangan terasa lebih dingin. Dia bilang aku bisa kaya. Cepat, tanpa nunggu lama. Tapi Randy berhenti sebentar. Menatap Busari dalam. Ada syarat. Air mata Busari jatuh lebih deras. Dia sudah tahu jawabannya. Harus ada yang dikasih. Sunyi. Dan harus keluarga sendiri.
Busari langsung menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Kamu kasih Dika ya, Dek? Suaranya hancur. Randy tidak langsung jawab. Dia berkata pelan. Awalnya cuma buat mulai. Dunia Busari runtuh saat itu juga. Tapi ternyata, lanjut Randy, gak cukup. Dia minta lagi. Enggak, kamu berhenti, kita berhenti sekarang. Randy tertawa kecil, pelan, mengerikan. Gak bisa, Mbak. Dia berdiri, mendekat. Kalau berhenti, Randy menunduk sedikit, berbisik di telinga Busari. Semua yang sudah aku dapat akan diambil. Busari gemetar hebat, termasuk nyawa. Sunyi. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara. Seperti ada yang mengetuk, pelan, berulang. Randy langsung diam. Wajahnya berubah. Dia datang. Busari menatapnya dengan ketakutan. Siapa? Randy tidak menjawab. Dia hanya berjalan ke arah pintu, perlahan. Sementara suara ketukan itu semakin keras. Dan anehnya, suara itu bukan dari pintu depan, tapi dari arah belakang rumah, dari kebun, tempat yang sama, tempat Dika terakhir terlihat. Randy berhenti di ambang pintu, lalu berkata tanpa menoleh, "Kalau aku gak kasih." Dia menarik nafas panjang. Mereka yang akan ambil sendiri. Busari langsung jatuh lemas ke lantai. Karena sekarang, semuanya sudah jelas. Ini bukan soal kaya. Ini soal perjanjian yang tidak bisa dihentikan. Dan yang paling mengerikan, dia tahu dia adalah berikutnya. Sejak percakapan itu, rumah Busari tidak pernah terasa aman lagi. Sore itu, suasana rumah sunyi. Tidak ada suara Dika. Tidak ada tawa. Tidak ada kehidupan. Yang ada hanya rasa diawasi. Busari duduk di ruang tengah. Matanya kosong. Tangannya masih gemetar sejak tadi. Kata-kata Randy terus terngiang di kepalanya. Kalau nggak aku kasih, mereka yang akan ambil sendiri. Mereka? Siapa mereka? Tiba-tiba, angin masuk dari jendela. Padahal jendela tertutup rapat. Lemari di sudut ruangan terbuka sedikit. Busari langsung menoleh. Napasnya tertahan. Siapa? Tidak ada jawaban. Dia berdiri pelan, melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahannya. Saat tangannya hampir menyentuh pintu lemari, lemari itu terbuka sendiri. Kosong. Tapi bau anyir keluar dari dalamnya. Busari mundur cepat. Jantungnya hampir lepas. Ini gak beres. Dia langsung keluar rumah. Di luar, beberapa warga masih berkumpul, membicarakan hilangnya Dika. Busari, salah satu ibu mendekat. Sudah makan? Dari tadi pucat. Busari hanya menggeleng. Dia ingin bicara, ingin cerita semuanya. Tentang Randy, tentang ritual, tentang Dika. Tapi mulutnya terasa terkunci. Karena jauh di belakang, Randy berdiri, menatapnya. Pelan, tanpa ekspresi. Dan saat mata mereka bertemu, Randy menggeleng kecil.
seolah berkata, "Jangan." Busari langsung diam. Tubuhnya lemas. Dan malam itu adalah awal dari semuanya. Jam menunjukkan pukul 12 tepat. Lampu tiba-tiba padam. Seluruh rumah gelap. Busari langsung terbangun dari tidurnya. Napasnya cepat. "Randy?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Lalu, terdengar suara dari dapur. Seperti ada yang berjalan, menyeret sesuatu. Busari turun dari tempat tidur. Kakinya dingin. Dia melangkah ke arah dapur. Pelan. Setiap langkah terasa seperti dia mendekati sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Sampai akhirnya, dia berdiri di depan pintu dapur. Gelap, sepi, tapi suara itu masih ada. Dengan tangan gemetar, dia mendorong pintu, dan yang dia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Di lantai dapur, ada jejak kaki, kecil, seperti milik anak-anak, basah, dan berwarna merah gelap. Busari langsung mundur. Air matanya jatuh tanpa suara. "Dika." Jejak itu mengarah ke satu tempat. Pintu belakang yang terbuka sedikit. Busari ingin lari, ingin menutup pintu itu. Tapi kakinya justru bergerak maju, seolah ada yang menariknya. Dia melangkah keluar, ke arah kebun. Tempat itu lagi. Tanah masih lembek, dan jejak kaki itu berlanjut ke sana. Sampai akhirnya, dia melihat seseorang berdiri di tengah kebun. Kecil, diam, membelakangi. "Dika!" Suara Busari pecah. Sosok itu tidak bergerak. Busari mendekat, pelan. "Dika, ini Mama." Beberapa langkah lagi, sosok itu mulai bergerak. Pelan, memutar tubuhnya. Dan saat wajahnya terlihat, Busari menjerit. Itu bukan Dika. Wajahnya rusak, matanya kosong, mulutnya tersenyum terlalu lebar, dan suaranya keluar pelan. "Bukan aku yang dipilih. Sekarang giliran Mama." Busari jatuh ke tanah. Tubuhnya lemas. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh bahunya. Dia menoleh cepat. Randy berdiri di belakangnya. "Sudah mulai ya?" katanya pelan. Busari menangis histeris. Dia datang deh." Randy menatap ke arah sosok itu, lalu berkata dingin, "Bukan dia. Yang datang lebih dari satu." Seketika, angin berhembus kencang, daun-daun bergerak liar, dan dari kegelapan kebun muncul bayangan-bayangan lain, tinggi, hitam, diam, mengelilingi mereka. Busari menutup telinganya, menangis. Cukup, aku nggak mau." Tapi suara itu tetap terdengar, berbisik, bersamaan. Ganti. Randy menatap Busari, lama. Dan untuk pertama kalinya, ada sedikit keraguan di matanya. Tapi hanya sebentar. Karena dia tahu, ini sudah tidak bisa dihentikan. "Maaf, Mbak." Kalimat itu keluar pelan. Dan saat itu juga, salah satu bayangan hitam melangkah maju, mendekati Busari.
dan tangan gelapnya mulai meraih. Busari tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti dikunci. Suara di kepalanya semakin keras. Ganti, ganti. Tangan hitam itu hampir menyentuh wajahnya. Berhenti! Teriakan Randy memecah malam. Semua tiba-tiba diam. Bayangan-bayangan itu membeku. Randy melangkah maju. Wajahnya tegang. Untuk pertama kalinya, dia terlihat takut. "Jangan sekarang," katanya pelan. "Belum waktunya." Salah satu bayangan bergerak. Lebih tinggi dari yang lain, lebih pekat. Dan suara itu muncul, bukan dari mulut, tapi langsung di kepala. Sudah ditandai. Randy menelan ludah, tangannya gemetar. Aku masih bisa cari lagi." Sunyi. Lalu suara itu kembali, lebih dalam, lebih berat. Yang ini lebih dekat. Busari menjerit, "Jangan, tolong!" Randy menutup mata, seolah berperang dengan dirinya sendiri. "Kasih aku waktu," bisiknya. "Sedikit lagi." Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, bayangan itu mundur. Perlahan, angin kembali bergerak. Dan satu persatu, mereka menghilang ke dalam gelap. Hanya menyisakan satu kalimat yang menggema pelan. "Sebelum 3 malam." Sunyi. Busari langsung jatuh pingsan. Saat dia bangun, dia sudah di dalam rumah, di tempat tidurnya. Pagi, cahaya masuk dari jendela, seolah semua semalam hanya mimpi. Tapi tubuhnya terasa berbeda, berat, dingin, dan saat dia mencoba bangun, dia melihat sesuatu. Di tangannya ada tanda, garis hitam, melilit seperti akar, dari pergelangan naik perlahan ke lengan. Busari langsung panik. Mbak! Suara tetangga dari luar. Dia menutup tangannya cepat. Tidak mau ada yang melihat. Randy masuk ke kamar. Seperti biasa, tenang. "Sudah bangun?" katanya datar. Busari langsung mundur. Matanya penuh takut. "Ini apa?" Dia menunjukkan tangannya. Randy melihat. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. "Itu tanda," katanya pelan. "Tanda apa?" Randy menarik nafas panjang. "Tanda kalau kamu sudah dipilih." Dunia Busari runtuh lagi. Enggak, ini enggak nyata." Randy duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai. "Aku kira kalau sudah dikasih satu, cukup. Tapi ternyata suaranya melemah. Mereka enggak cuma ambil, mereka pakai." Busari menatapnya, tidak mengerti. "Dipakai gimana maksudmu?" Randy diam sebentar, seolah memilih kata. "Tubuhnya tetap hidup, tapi bukan kita yang pegang." Sunyi. Busari langsung menggeleng, air matanya jatuh tanpa henti. Enggak, aku enggak mau." Tiba-tiba, tubuhnya kejang, tangannya bergerak sendiri, kakinya kaku. Dek! Randy langsung bangkit. Busari mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak menurut. Kepalanya menoleh sendiri, pelan, ke arah cermin. Dan di cermin itu, dia melihat dirinya. Tersenyum. Padahal, dia tidak tersenyum. Tidak, ini bukan nyata. Mulutnya bergerak lagi, tanpa dia kendalikan. Dan suara keluar, tapi itu bukan suaranya. Sudah cocok. Randy mundur satu langkah, wajahnya pucat. Belum sekarang." Busari berusaha berteriak, tapi suara itu lebih kuat. Hangat, masih hidup. Air mata Busari mengalir deras. Dia sadar sekarang, ini bukan tentang dibunuh. Ini tentang diambil pelan-pelan. Tiba-tiba, tubuhnya lemas. Dia jatuh kembali ke kasur. Nafasnya tersengal. Randy mendekat pelan. Wajahnya penuh tekanan. "Aku bakal cari pengganti," katanya cepat. "Aku gak bakal biarin kamu jadi ini." Busari menatapnya. Kosong. Dengan sisa tenaga, dia berkata pelan. Jangan ambil orang lain." Randy diam. "Lebih baik aku." "Jangan," Randy membentak. Suasana hening.
Untuk pertama kalinya, emosi Randy benar-benar terlihat. Udah terlalu jauh, suaranya pecah. Udah terlalu jauh. Busari hanya menangis karena dia tahu sekarang Randy tidak lagi memilih antara benar dan salah. Dia memilih antara dirinya sendiri atau orang lain, dan dia sudah pernah memilih. Malam itu, tanda di tangan Busari naik sedikit lebih tinggi, dan dari arah kebun terdengar suara pelan, seperti seseorang tertawa menunggu. Malam itu, Randy tidak tidur. Dia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah sunyi. Dari kamar, sesekali terdengar suara Busari. Bukan menangis, bukan bicara, tapi tertawa pelan. Randy menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk. Cepat, waktu habis. Suara itu sekarang bukan hanya dari luar, sudah masuk ke dalam kepalanya. Randy berdiri, napasnya berat, matanya merah. Dia tahu batas waktunya hampir habis. 3 malam, dan ini sudah malam kedua. Kalau dia tidak menemukan pengganti, Busari akan diambil hidup-hidup. Randy menggenggam kepalanya, frustasi. Siapa? Nama-nama mulai muncul di pikirannya. Tetangga, warga desa, orang-orang yang dia kenal. Tapi setiap kali satu nama muncul, wajah Dika ikut muncul. Dan suara Busari, jangan ambil orang lain. Randy membentak dirinya sendiri. Diam. Tapi suara lain menjawab. Lebih dingin. Kalau bukan mereka, ya kamu. Sunyi. Randy terdiam. Pilihan itu sekarang jelas. Orang lain atau dirinya sendiri. Dan perlahan, dia mengambil keputusan. Pagi hari, desa terlihat normal. Orang-orang masih membicarakan Dika, masih mencari, masih berharap. Dan di tengah itu, Randy berjalan seperti biasa, menyapa, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai dia berhenti di satu rumah. Rumah kecil, di ujung gang. Di sana tinggal seorang anak, Raffi. Umurnya hampir sama dengan Dika, sering bermain bersama dulu. Randy berdiri di depan rumah itu. Diam, tangannya sedikit gemetar. Dari dalam, terdengar suara tawa. Raffi keluar, melihat Randy. "Om Randy," katanya senang. "Udah lama nggak main." Senyum itu menusuk. Randy memaksakan senyum. "Iya, kamu mau ikut Om?" Raffi mengangguk cepat, tanpa curiga. "Kemana Om?" Randy diam sebentar, lalu berkata pelan, "Ke tempat yang seru." Sore menjelang malam, Busari duduk di kamar. Tubuhnya semakin lemah. Tanda hitam di tangannya sudah sampai ke siku. Dan sekarang, dia tidak selalu sadar. Kadang dia menangis, kadang dia tersenyum sendiri. "Dek," bisiknya pelan saat Randy masuk. Randy berhenti di pintu. Untuk sesaat, dia tidak berani mendekat. "Sudah dekat ya?" Suara Busari berubah. Bukan dirinya. Randy menutup matanya. "Belum," jawabnya pelan. "Sebentar lagi." Busari menatapnya dengan dua ekspresi berbeda dalam satu wajah. Takut dan sesuatu yang lain. "Jangan," bisik sisi dirinya yang masih sadar. Tapi mulutnya bergerak lagi. Cepat. Suara itu keluar lagi. Randy mundur, tidak kuat melihat. Dan tanpa berkata apa-apa, dia keluar rumah. Malam turun. Di kebun belakang, tanah itu sudah siap lagi. Digali lebih dalam dari sebelumnya. Randy berdiri di sana. Di sampingnya, Raffi.
Anak itu mulai terlihat bingung. "Om, ini tempat apa?" Randy tidak menjawab. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak keras. "Om, aku mau pulang." Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Randy menutup matanya. Suara di kepalanya kembali muncul. "Sekarang, ambil." Randy menggenggam tangan Raffi. Kuat. Anak itu mulai takut. "Om, sakit." Air mata mulai jatuh dari mata Randy. Untuk pertama kalinya, dia menangis. "Aku gak punya pilihan," bisiknya. Raffi mencoba melepaskan diri. "Om!" Teriakan itu pecah di malam yang sunyi. Dan tepat saat itu, angin berhembus kencang. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul lagi, mengelilingi mereka. Lebih banyak, lebih dekat. Dan suara itu kali ini jelas. 2. Randy membeku. 2, bisiknya. Salah satu bayangan maju, lebih besar, lebih gelap. 1 tidak cukup. Tubuh Randy langsung lemas. "Tidak, tidak, aku cuma..." 2. Raffi menangis histeris. "Om, tolong!" Randy jatuh berlutut. Semua rencananya hancur. Ini bukan tentang mengganti. Ini tentang menambah. Dan saat itu, dari belakang, terdengar suara lain. "Randy!" Randy menoleh cepat. Busari berdiri di sana. Tubuhnya lemah, tapi dia tetap datang. "Berhenti!" Suaranya hampir tidak terdengar. Raffi langsung berlari ke arahnya. "Busari!" Busari memeluk anak itu, menangis. Randy berdiri perlahan, wajahnya hancur. "Kenapa kamu kesini?" bisiknya. Busari menatapnya dengan sisa kekuatan. Kalau harus ada yang diambil, dia menarik napas panjang. "Ambil aku." Sunyi. Bayangan-bayangan itu berhenti, seolah mendengarkan. Randy langsung menggeleng. "Enggak, enggak, bukan kamu." Tapi suara itu muncul lagi, lebih dalam, lebih puas. 3. Randy membeku. Busari menutup mata. Air matanya jatuh. Karena sekarang, semuanya jadi lebih buruk. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Dan semua itu harus dibayar. Malam itu, tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Seolah seluruh desa menahan napas. Di kebun belakang, 3 orang berdiri dalam lingkaran kegelapan. Randy, Busari, Raffi. Dan di sekeliling mereka, bayangan-bayangan itu. Lebih banyak dari sebelumnya, lebih dekat, lebih nyata. Suara itu muncul lagi. 3. Bukan bisikan lagi. Sekarang seperti perintah. Randy berdiri kaku. Wajahnya pucat. Matanya kosong. "Ini gak ada di perjanjian," bisiknya gemetar. Salah satu bayangan maju, paling besar, paling gelap. Dan suara itu menjawab, "Perjanjian sudah diubah." Busari memeluk Raffi erat. Tubuhnya lemah, tapi matanya tegas. "Sudah cukup," katanya pelan. Randy menatapnya. Air matanya jatuh lagi. "Aku yang salah." Suaranya pecah. "Semua ini karena aku." Busari menggeleng pelan. "Sekarang bukan soal salah. Ini soal menghentikan." Sunyi. Randy menatap tanah. Tangannya gemetar hebat. "Gak bisa dihentikan," katanya pelan. "Kalau gak dikasih." Dia menatap bayangan itu. "Mereka ambil semua." Raffi menangis di pelukan Busari. "Buh, aku takut." Busari memeluknya lebih erat. "Tenang, kamu gak apa-apa."
Tapi suaranya sendiri tidak yakin. Tiba-tiba, tanah di tengah lingkaran bergerak, pelan, lalu terbuka sendiri. Lubang itu lebih dalam dari sebelumnya, dan dari dalamnya keluar bau busuk. Randy mundur satu langkah. Ini bukan lagi ritual. Salah satu bayangan menunjuk ke lubang itu. Selesaikan. Randy menutup mata, menarik napas panjang. Dan saat dia membukanya lagi, sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Tidak ada ragu, tidak ada tangis, hanya keputusan. Dia melangkah maju. "Maaf," katanya pelan. Busari menatapnya. Untuk terakhir kalinya, sebagai adik. "Kalau kamu masih punya hati," air matanya jatuh. "Jangan sentuh anak itu." Sunyi. Randy berhenti. Tangannya gemetar lagi. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak. "Cepat!" Suara mereka bersamaan. Tekanan itu terasa, seperti mendorong dari segala arah. Randy memegang kepalanya. "Aku gak kuat," bisiknya. Dan di tengah kekacauan itu, Raffi tiba-tiba bicara. Pelan. "Om." Randy menoleh. Anak itu menatapnya dengan mata penuh air. "Tadi, Om bilang gak punya pilihan." Randy membeku. "Tapi sekarang, Om punya." Sunyi. "Om bisa pilih, jangan jadi jahat." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Randy jatuh berlutut, menangis. Aku udah terlalu jauh." Busari menutup mata. Kalau memang harus ada yang selesai, dia melangkah maju, melepaskan pelukan dari Raffi. "Biar aku." "Jangan!" Randy berteriak. Tapi Busari tersenyum. Senyum yang tenang. "Dari awal, aku yang harusnya jaga kamu, Dek." Dia menatap Randy. "Sekarang biar aku yang selesain." Busari berjalan ke arah lubang itu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Bayangan-bayangan itu diam, seolah menyetujui. Randy gemetar hebat. "Berhenti, Mbak. Tolong." Tapi Busari tidak berhenti. Sampai dia berdiri di tepi lubang, lalu menoleh. "Jangan ulangi ini." Kalimat terakhirnya. Dan tanpa ragu, dia melangkah maju, jatuh ke dalam gelap. Berak. Tanah langsung menutup dengan sendirinya. Sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu, dan suara terakhir terdengar. Selesai. Randy jatuh ke tanah. Tangisnya pecah. "Bah, bah." Raffi berdiri diam. Tubuhnya gemetar. Malam itu, semuanya berakhir. Atau setidaknya, itu yang Randy kira. Karena saat dia melihat tangannya, tanda itu tidak hilang. Justru bertambah. Dan dari dalam tanah, terdengar suara pelan. Seperti seseorang mengetuk. Pagi itu, desa Karangrejo kembali terlihat normal. Matahari terbit, orang-orang mulai beraktivitas. Warung buka, anak-anak berangkat sekolah. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi satu hal berubah. Busari hilang. Warga mencari, sama seperti saat Dika hilang. Menyisir kebun, menyisir sungai, menyisir setiap sudut desa. Tidak ada hasil. Yang mereka temukan hanya satu hal. Tanah di kebun belakang itu lebih padat, lebih gelap, dan anehnya tidak bisa digali lagi. Seolah sesuatu dari dalam menahannya. Randy tidak ikut mencari. Dia hanya duduk di teras rumah barunya. Diam, menatap kosong ke depan. Di sampingnya, mobil hitam itu masih terparkir. Mengkilap, tanpa noda. Beberapa warga mulai berbisik. Dulu adiknya, sekarang kakaknya. Jangan-jangan,
Jangan ngomong sembarangan. Tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Karena sejak hari itu, Randy berubah. Lebih dingin, lebih pendiam. Dan satu hal yang paling terasa, dia tidak lagi terlihat menyesal. Hari-hari berlalu, rumah besar itu selesai dibangun. Lebih megah dari yang dibayangkan warga. Cat putih bersih, pagar tinggi, lampu terang di setiap sudut. Terlalu kontras dengan rumah-rumah kecil di sekitarnya. Dan sejak itu, orang-orang mulai datang. Bukan warga desa, orang luar. Mobil-mobil mewah masuk ke halaman rumah Randy. Datang malam hari, pulang menjelang subuh. Tidak ada yang tahu mereka siapa. Tapi satu hal pasti, mereka semua masuk dengan wajah biasa. Dan keluar dengan wajah pucat. Seperti baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Suatu malam, Raffi berdiri di depan rumah Randy. Sudah lama dia tidak bicara sejak kejadian itu. Tapi malam ini, dia datang sendiri. Pintu terbuka. Randy berdiri di dalam. "Ngapain kamu kesini?" Suaranya datar. Raffi menatapnya. "Lama." "Busari," katanya pelan. Randy diam. "Dia masih di sana." Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. "Aku sering dengar," lanjut Raffi. "Dia manggil." Randy menatapnya tajam. "Pulang." Tapi Raffi tidak bergerak. "Om juga dengar kan?" Sunyi. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Lalu, dari arah kebun, terdengar suara seperti seseorang mengetuk dari dalam tanah. Raffi mundur pelan, matanya penuh ketakutan. Itu bukan selesai. Randy menutup pintu, keras. Tapi suara itu tidak berhenti, semakin keras. Randy berdiri di ruang tamu. Nafasnya berat, matanya mengarah ke tangannya sendiri. Tanda hitam itu sudah sampai ke lehernya dan perlahan naik ke wajahnya. Dia menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang berbeda. Senyuman, bukan miliknya. Dan suara itu muncul lagi. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Belum selesai. Randy gemetar. Aku sudah kasih semuanya." Suara itu tertawa pelan. "Ini bukan tentang selesai. Ini tentang berlanjut." Tiba-tiba, pintu rumahnya dikepok. Randy menoleh. Kali ini, dari depan. Dia berjalan pelan, membuka pintu. Di sana, berdiri seorang pria, berpakaian rapi, wajahnya tegang. "Saya dikasih tahu ke sini." Randy diam. Katanya, kalau mau cepat kaya, harus ketemu Anda. Sunyi. Randy menatapnya. Lama. Dan perlahan, senyum itu muncul lagi. Senyum yang dulu dia sendiri takut melihatnya. Sekarang, itu miliknya. "Masuk," katanya pelan. Pria itu melangkah masuk. Pintu ditutup. Dan dari arah kebun, suara ketukan itu berhenti. Digantikan dengan suara lain. Seperti tanah yang digali. Pelan, teratur. Dan jauh di dalam tanah, suara Busari masih terdengar. Lemah. Randy. Tapi di atas permukaan, tidak ada yang mendengar. Karena bisnis itu sudah berjalan. Dan sekarang, Randy bukan lagi korban. Dia sudah menjadi bagian dari perjanjian.